Alhamdulillah Bu, zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Sunat lagi Bu, makanya saya bisa bedain. Suami saya kan dulu nggak sunat, rasanya biasa. Begitu saya dapat yang sunat, kok rasanya tebek sekali dan maknyos tenan Bu. Itu makanya saya bisa cerita Bu. Alhamdulillah ketika saya ketemu dengan Bujang ini, inilah awal dari anugerah terindah yang diberikan Allah kepada saya. Setelah saya lama bertahajud, saya nangis. Pada saat saya nangis, saya curhat sama Allah, kenapa hidupku seperti ini. Akhirnya ketika tahajud saya buka sebuah Al-Quran, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya adalah, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum menguji kamu. Saya langsung dek, ini adalah ujian. Suami saya tambah ngamuk Bu. Dia manggil anak-anak saya punya anak 3 orang cewek Bu, dipanggil, sini, lihat, mamamu ini lagi gila, dia itu lagi kerasukan setan, kamu jangan pada ikut-ikutan ya. Betul, anak saya yang nomor 1 marah, dia bilang gini, mama, aku tidak suka ya mama jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Mah, orang Islam itu orang jahat mah. Kok kamu tahu orang Islam orang jahat? Mah, apa mama nggak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil? Itu kan jahat. Itu orang Islam mah. Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam mah. Aku nggak mau nanti mama jadi jahat. Itu kata anak saya Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu Bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni, nih, mama dulu juga beranggapan seperti itu, tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok, di survei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, di survei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya mah. Lah tapi kenapa mah orang Islam itu kalau masuk masjid kok mendadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngongkon sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya Bu, pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempeleng, meng wedi dicorek teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung yes, bener Mi, aku Islam. Mending mami nggak usah ke gereja, mending ra gereja ra masjid, ra kerja ra duit duit. Mami saya marah Bu. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena Bu. Telepon, Romo datang ke rumah saya jam 12 malam Bu. Kaget saya, loh Romo ngapain datang ke rumah saya malam-malam? Jelas saya sampai di sini karena saya tahu di sini itu ada domba yang hilang. Loh, aku dipadake wedhus. Maaf Bu, kalau ada kiai, ustadz itu berdakwah,
SK kita sebagai umat muslim adalah lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan tentang kebaikan. Nih loh, ada agama yang baik. Perkara kamu mau jadi Islam atau bukan, itu urusan hidayah, bukan urusan kita, Bu. Tapi maaf, kalau ada pendeta, pastor, khotbah, SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kewajiban untuk membaptis domba yang sesat. Siapa domba yang sesat? Kita-kita yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi nek ana wong Islam gelem dicekel-cek dilebokke gereja, kuwi tandane wedhus tenanan. Ketika Romo datang, saya bilang sama Romo, loh, kenapa Mo? Saya dengar kamu sekarang sudah tidak cinta Yesus. Oh, Romo salah. Justru karena saya cinta Yesus, saya masuk jadi orang Islam. Saya berdiskusi, debat dengan Romo sampai jam 3 pagi, Bu. Akhirnya Romo kalah debat dengan saya. Dia bilang, kamu itu ndablek. Saya bilang sama Romo, Mo, gini aja, saya nggak ndablek. Besok pagi, Mo, saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam, Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Romo, ini bukti bahwa Yesus adalah Islam. Lah saya tanya lagi, Mo, kenapa di Masjidil Aqsa itu kok untuk rebutan orang Islam sama orang Nasrani? Apa jawab Romo? Jelas, karena nanti pada akhir zaman tabut perjanjian akan terbuka di situ dan Yesus berdoa di situ. Loh, nek Yesus berdoa di Masjidil Aqsa, itu berarti Yesus agamanya apa? Islam. Ini dibantah sama Romo. Romo bilang, ya nggak bisa. Di Palestina sana semua bentuk rumah memang seperti masjid. Saya ngomong, lah tapi kenapa namanya Masjidil bukan Gerejadil? Romo kalah, Bu, ngomong sama saya. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena tidak berhasil menemukan domba yang sesat. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya Romo pulang. Nah, saya saking senengnya beribadah jadi wong Islam, Bu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi saya untuk beribadah secara Islam. Saya bebas menggunakan jilbab. Nggak ada yang berani melarang saya, karena debat sama saya pun nggak menang. Akhirnya apa? Saya senang ketemu Pak Kiai bilang, "Tah, kalau orang Nasrani pindah ke Islam, semua dosanya itu dihapuskan. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir, dosa itu sedikit sekarang, sudah nggak ada dosa sama sekali. Dosamu diawali dari sekarang." Dah seneng saya, Bu, berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan.